Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umdatul Umamah sebagai guru MTS Asy'ariyah Tanjung Sari Telaga Bupati saat ini menjadi mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta akan melaksanakan video pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa yang memimpin doa? Mbak Ida, silakan. Al-Fatihah. Amelia Ramadhani, Amanda Fabriani, Anida Inayatul Fuska, Jaleksa, akan menanyakan pelajaran yang kemarin tentang apa pelajaran yang kemarin? Alat-alat bersuci. Tepat sekali, pinter, Mbak Aifa. Alat-alat bersuci apa semua ya? Ya, Mbak Ida. Air, debu, batu, dan daun. Betul sekali. Air bisa digunakan apa? Hari ini pelajaran intinya nanti membahas hadas dan najis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian semua mengetahui apa itu hadas, apa itu najis. Hadas itu nanti ada berapa macam? Kamu harus tahu. Cara mensucikan najis dan macam-macam najis juga harus tahu. Karena Allah itu menyukai tentang kebersihan. Seseorang kalau tidak punya hadas, tidak punya najis berarti bersih. Sebagaimana biasanya kamu sudah tahu, sudah tahu tentang Anadhafaru minal iman. Artinya apa? Kebersihan sebagian dari iman. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Sekarang saya tanya dulu sebelum masuk ke pembelajaran inti tentang hadas dan najis. Diperhatikan dulu. Kita lihat semuanya. Sudah jelas? Sudah jelas? Yang paling selatan. Sudah lihat semuanya? Sudah jelas? Sudah. Ayo dilihat semua. Sudah jelas? Sekarang pengertian najis. Pengertian najis apa ya? Kotoran yang menempel di badan, pakaian atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah
tapi badannya tidak sah. Nah, saya lanjutkan. Contohnya, contoh najis. Contoh najis yang keluar kubur atau dubur. ya, kotoran, air kencing. Terus contoh najis yang keluar dari saluran lain. Air liur basi. Berarti air liur yang belum basi nggak najis ya? Nggak, cuma menjijikan gitu ya. Nah, contoh najis yang telah ditetapkan hukumnya. Nah, darah, nanah. Nih, semua jenis bangkai kecuali bangkai ikan. Bangkai ikan dan belalang. Kalau ikannya tidak jadi bangkai, bisa dimakan atau enggak? Enggak bisa. Ya, ikannya jadi bangkai dulu, baru dicuci, digoreng, dimakan untuk kita. Belalang juga, selain ikan ada belalang juga tidak najis. Nah, tahi mata, kotoran yang ada di mata. Mbak lihat, habis tidur ada bloboknya, tahi matanya. Penjijikan, tapi boleh digunakan untuk sholat. Ya, kamu sholat subuh, tergesa-gesa, wudunya belum bersih, masih ada tahinya di mata. Menjijikan sekali, tapi boleh sah, boleh sah sholatnya. Hingus, bersin-bersin. Saat bersin, alhamdulillah. Yang menjawab bersihnya, ya Allah. Itu bukan najis. Hingus dari jahat tadi, tahi di mata, lumpur, walaupun menjijikan tidak najis. Sekarang kita macam-macam najis. Macam-macam najis apa semua ya? Yang pertama najis muka papa. Najis muka papa terkenal najis yang ringan. Yang kedua najis yang ketiga najis betul sekali. Apa itu najis muka papa? Laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun yang tidak makan apa-apa atau masih menyusu ibunya, belum makan roti, belum makan kerupuk, belum makan nasi, yang namanya balita belum berusia 2 tahun. Itu namanya najis mukhafafah. Nah, cara mensucikan yang najis mukhafafah bagaimana ya? Cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena tersebut. Misalnya kursinya Mbak Ririn ada pipisnya, air kencingnya adiknya yang masih balita. Ya, cukup disiram saja sudah bersih. Saya lanjut, najis mutalasito. Apa itu najis mutalasito? Yang sederhana, yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubur atau kubur manusia atau binatang. Cairan berwarna bangkai, kecuali pada manusia, ikan dan belalang, serta susu, tulang dan mengandung dari berbagai makanan bermakan. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya najis mutalasito. Kotoran, nanah. Saya akan membagi 3 kelompok, ya. Coba cari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo cari di internet. Contoh najis mukhafafah selain air kencing anak balita.
semuanya dicari, nanti ditulis. Bawa HP ya. Ayo dicari. Contoh najis mukhafafa selain air kencing balita. Sudah mencari? Iya dicari. Terserah. Ini Mbak Dina ikut mencatat. Contoh najis mukhafafa selain air kencing balita. Nomor 3. Nomor 3 duluan sudah. Siapa yang mewakili untuk mempresentasikan? Mbak Sasa. Saya perwakilan dari kelompok 3 adalah menyampaikan najis mukhafafa selain air kencing balita. Selain air kencing dari laki-laki yang menggunakan, selain najis mukhafafa mengandungi air najis dan air wadi. Air najis cairan yang keluar dari lubang kemaluan saat mengalami rasa seksual tanpa ada rasa nikmat. Air wadi cairan putih polos yang keluar setelah buang air kecil atau saat mengangkat barang berat. Cara mensucikan air najis dengan membasuh bagian tubuh yang terkena air najis dan jika mengenai pakaian, cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena. Cara mensucikan air wadi cukup dengan membasuh kemaluan atau bagian tubuh yang terkena. Demikian berburu seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih, kalian hebat. Tepuk tangan. Contoh najis mukhafafa selain air kencing anak balita yang belum umur 2 tahun. Ternyata masih banyak sekali ya contoh-contohnya. Yang pertama, ada sedikitnya darah dari nyamuk, goresan dari terkena jarum. Pokoknya darahnya tidak mengalir, sedikit sekali. Yang kedua, ada air mandi, yaitu darah yang keluar, air yang keluar dari kemaluan laki-laki pada saat mengalami kecapean. Terus ada lagi tadi kotoran burung yang masih kering, yang sudah kering, yang sedikit. Itu termasuk jenis-jenis najis mukhafafa. Najis yang paling ringan, cara mensucikannya cukup disiram dengan air bersih, air yang mengalir, itu sudah cukup. Kalian semua sangat hebat, pintar sekali. Terima kasih kepada semuanya. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi. Tolong dicatat. Semuanya mencatat. Sudah siap? Sudah. Dalam 1 minggu ini, apa yang Anda lakukan untuk menjaga dirimu dari kotoran dan najis sebelum melaksanakan sholat? Apa semuanya yang Anda lakukan? Saya ulang. Dalam 1 minggu ini, apa yang kamu lakukan untuk menjaga dirimu dari kotoran dan najis sebelum melaksanakan sholat? Oke? Sudah?
Saya cukupkan di sini. Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah. Semoga pembelajaran hari ini bisa berikan dan manfaat kepada kita semua, dan kalian juga diberi kesehatan supaya nantinya bisa